Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Wesley Freiwana Berita dari Prodi Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23013. Pada kali ini saya akan mempresentasikan video presentasi mengenai WAS proyek dasar pemrograman mengenai aplikasi katalog baju. Jadi tujuan presentasi ini adalah menjelaskan kode mengenai aplikasi katalog baju menggunakan pengurangan bahasa C. Dia memberikan gambaran tentang aplikasi katalog baju termasuk fungsi dan terkait penggunaan. Menguraikan fitur-fitur utama aplikasi, menyampaikan proses pengujian dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik, dan menggambarkan penggunaan aplikasi dari awal hingga akhir. Sebelum ke tahap berikutnya, kita akan coba untuk melihat ke bagian aplikasi dengan menggunakan flowchart. Pertama, kita mulai ke bagian ini aplikasi, lalu sistem akan menampilkan kartu dan pendapatan, lalu akan masuk ke bagian masukkan inputan. Jadi, pada bagian masukan inputan ini terdapat tiga jenis yaitu satu, dua, dan X. Apabila kita memasukkan satu, maka akan masuk ke fungsi tanpa katalog, lalu menambah katalog. Jadi kita akan masuk inputan, ada dua jenis yaitu kita masukkan sebuah inputan selain X. Jika kita memasukkan X, maka akan batal dan akan kembali ke menampilkan katalog pendapatan. Namun jika kita memasukkan input seperti model, ukuran, warna, harga, typo, harga, dan stok, eh, maka kan aplikasinya akan lanjut. Lalu apabila kita telah memasukkan semua data yang diperlukan tadi, maka akan muncul itu sudah ada di katalog atau tidak. Apabila kita memasukkan itu masuk ada di katalog sebelumnya, maka eh, sistem akan memperbarui harga dan akan sukses memperbarui. Namun apabila kita memasukkan sesuatu yang belum ada sebelumnya, maka akan sukses menambah, selesai menambah. Jadi bedanya itu adalah apabila kita memasukkan sesuatu yang sudah ada, maka yang diperbarui itu adalah stoknya, jumlah stoknya. Namun apabila kita memasukkan sesuatu yang belum ada, maka akan ditambah katalog baru. Lalu saya menambah dan akan kembali ke katalog dan pendapatan. Lalu untuk inputan dari yang kedua itu ada dua, itu baju dijual, itu menjual baju dari katalog, lalu kita akan memasukkan sebuah nomor baju yang ingin dijual. Apabila kita memasukkan angka 0, ada satu ya. Oke, apabila kita masukkan angka 0, maka akan batal dan kembali ke menampilkan katalog. Namun apabila kita memasukkan angka selain 0, dia akan lanjut ke berikutnya, yaitu apakah nomor yang kita input itu valid atau tidak. Sebagai contoh, apabila kita memiliki dua buah katalog, namun kita masukkan sebuah angka 3, maka nomor yang kita masukkan adalah tidak valid, maka akan batal dan kembali ke menampilkan katalog dan pendapatan. Namun apabila sesuai valid, lalu kita akan masukkan jumlah stok yang kita jual. Jadi berapa banyak area yang kita akan kita jual. Apabila apakah stok itu mencukupi atau tidak. Jika tidak akan batal dan kembali ke yang awal. Lalu apabila memenuhi stok, stoknya akan berkurang dan stoknya akan diperbarui menjadi yang baru. Itu hasil pengurangan tadi. Namun, lalu untuk berikutnya, apakah setelah dikurangi stoknya habis? Apabila stoknya habis, maka katalog itu akan dihapus. Itu akan dihapus dari katalog. Namun apabila tidak, maka tidak dimunculkan namun dengan jumlah stok yang berbeda. Lalu akan selesai menambah dan akan kembali ke menampilkan kata dalam pendapatan. Lalu ada jenis inputan yang ketiga itu X untuk aplikasi. Apabila kita menginput X, maka sistem atau aplikasi akan selesai. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa fungsi requirement. Jadi di, di fungsi ini diminta mengimplementasikan aplikasi katalog baju sederhana pada konsol atau terminal menggunakan bahasa programan C. Dan aplikasi ini asumsikan bahwa setiap data baju bersifat unik dibedakan, jadi berbeda-beda berdasarkan model, brand, warna, dan ukurannya. Lalu menggunakan uji aplikasi yang tadi yang pertama, jika data baru,
Lalu tes case yang kedua itu memperbarui harga dan stok. Dan tadi apabila tadi eh, model brand warna dan ukurannya sama, maka akan memperbarui harga dan stoknya. Lalu baju dijual dalam hapus katalog yang tadi apabila opsi baju dia dipilih, maka pengguna perlu menginput posisi baju dengan total baju yang dijual. Apabila total baju yang lebih besar dari stok yang tersedia, maka akan tampilkan pesan kesalahan. Apabila total baju lebih kecil, stok yang tersedia, maka stok yang tersedia akan dikurangi dari jumlah dari total baju yang dipilih. Apabila sisa stok menjadi nol, maka total baju akan dihapus. Jadi akan ada empat fungsi utama dari aplikasi, itu memberikan pendapatan, menambah katalog, menjual pakaian. Lalu ada fungsi berikut ini menampilkan pendapatan, menampilkan pendapatan terbaru. Void menampilkan katalog. Program ini menampilkan katalog pakaian dalam bentuk daftar dan susun berdasarkan informasi yang ada di dalam struktur data katalog pakaian. Fungsi ini pertama-tama mengecek apakah jumlah item dalam katalog ada nol. Jika nol, ia akan menampilkan pesan bahwa belum ada daftar katalog tersedia. Jika ada item, ia akan mengecek setiap item di dalam katalog dengan format yang mencakup nomor urut, merek, tipe, warna ukuran, harga per item, dan jumlah stok yang tersedia. Lalu ada void berikutnya itu menambah katalog. Program ini menambahkan item baru ke dalam katalog pakaian atau memberikan item yang sudah ada. Fungsi tambah katalog meminta pengguna untuk masukkan informasi pakaian seperti merek, tipe, ukuran, warna, harga, dan stok. Jika pengguna masukkan X atau X kecil atau mungkin X besar sebagai merek, tindakan akan dibatalkan. Program kemudian memeriksa apakah item yang ya, dengan merek, tipe, ukuran, warna sama sudah ada. Jika sama, harga dan katalog akan diperbarui. Jika tidak ada, item baru ditambahkan ke daftar katalog dan jumlah item diperbarui. Lalu Void menjual pakaian. Program ini mengurangi stok item pakaian yang dijual dari katalog atau menghapus item jika stok habis. Fungsi jual pakaian meminta pengguna masukkan nomor item yang dijual. Jika nomor ada nol atau melebihi jumlah item yang ada, tindakan dibatalkan. Jika nomor valid, pengguna diminta memasukkan jumlah item yang dijual. Jika jumlah valid dan mencukupi stok, stok akan dikurangi, pendapatan akan dihitung, serta akan ditambahkan ke total pendapatan nanti. Lalu jika stoknya setelah pengurangan menjadi nol, maka katalog akan dihapus. Lalu kita akan coba menjelaskan kode berikut. Pertama, kita akan masukkan dulu include standar info outputnya, include string dan include standard library. Lalu kita akan definisikan stoknya dulu, ada tipe, ada merek, ukuran, warna, dan harga dan stok. Lalu kita membuat katalog pakaian. Lalu kita deklarasikan ada sebuah double dengan nama total pendapatan yang kita deklarasikan sebagai nilai awalnya ada nol. Oke. Lalu kita akan buat prototype, prototype fungsi, prototype fungsi. Ada fungsi tampilkan pendapatan, tampilkan katalog, tambahkan katalog, dan jual pakaian. Lalu kita akan masuk ke integer main sebagai fungsi loop yang utama. Pertama, kita mendeklarasikan sebuah katalog pakaian yang berisi 100 katalog. Sebuah array yang dapat menampung 100 katalog. Lalu integer jumlah yang kita deklarasikan sebagai awal itu adalah nol. Jadi jumlah awalnya jumlah katalog pertama produk pertama dalam katalog adalah nol. Lalu kita buat subchar isinya pilihan. Lalu pertama ini adalah tampilan awalnya. Dia akan print menu, tampilkan katalog, baju dijual, pilih, lalu dipilih. Scan F, apabila ini kita diminta untuk masukkan sebuah inputan, memilih antara satu, dua ataupun X. Apabila kita memilih satu, maka akan masuk ke void tambah katalog. Itu yang berisi katalog dan jumlah. Lalu di break. Nah, lalu kita akan coba lihat ke void tambah katalog. Ini ada void tambah katalog, ada katalog pakaian yang tadi dan integer jumlah. Jadi dia menggunakan dua variabel yang digunakan pada void berikut. Lalu dia akan memprint daftar katalog. Jika jumlahnya itu nol, maka belum ada daftar katalog yang baju yang tersedia. Namun untuk ini itu sama dengan nol sampai jumlahnya si katalog itu, karena dia dimulai dari nol, maka dia lebih kecil. Namun apabila dia dimulai dari satu, maka dia akan menjadi menggunakan lebih kecil sama dengan jumlah.
Nah, dia kan terus looping sampai memenuhi. Dia akan memprint satu ini persen D, persen S, persen S ini. Nah, dia kan mengambil dari dengan loopingan setiap array dari katalog yang tadi. Dari pertama ini juga dengan menggunakan struct-nya. Jadi dia mengambil merek dari katalog yang contohnya kita mulai dari I0. Maka dia mengambil merek dari katalog mengambil merek dari merek ke nol dari katalog yang tadi. Lalu ngambil tipe ke nol dari katalog yang tadi, begitu juga seterusnya warna, ukuran, harga, dan stok sampai jumlah yang telah ada. Contohnya kita menggunakan sampai jumlahnya 2, maka dia akan 3 kali looping. Karena dia mulai dari I0, I00, 1, 2, maka dia akan 3 kali menampilkan. Lalu kita lihat ke case 2, itu jual pakaian. Nah, apabila kita masukkan input tadi 2, maka dia akan jual pakaian ke void jual pakaian. Eh, Oh, tadi itu tambah katalog tadi salah ya. Tadi itu kan tampil katalog. Ini tambah katalog. Salah. Lihat. Lalu void tambah katalog, dia menggunakan yang katalog pakaian tadi dan jumlah integer jumlah. Yang telah dibuat pointer. Lalu menambah katalog baju, lalu brand. Jika dia meminta kita untuk masukkan brand, namun sebelum kita masukkan brand, kita dapat diberikan pilihan juga. Kita dapat input X eh, jika kita ingin batal untuk menambahkan. Lalu dia membuat sebuah char, membuat sebuah merek yang bertipe data char dengan maksimal 50 di scan F ke merek dia akan masukkan ke merek. Jika merek merek itu X yang tadi, jika dia itu merek, dia inputannya adalah X maupun X kecil atau X besar, maka tindakan dibatalkan. Lalu eh, dilanjut ke return. Lalu ke print model. Di print modelnya scan, dia minta model. Baru kita buat IP, dia minta masukan kita. Dia baru dia ngeprint ukuran, baru dia minta masukan kita ukuran, dia meminta warna, lalu kita masukkan warna, dia mintakan harga, lalu kita masukkan harga, dan dia minta stok, kita masukkan stok. Lalu ini untuk mengecek apakah katalog baju dengan merek model ukuran sama sudah ada. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, yang di flowchart tadi, apabila kita masukkan sebuah inputan dengan merek, model, ukuran, dan warna yang sudah ada sebelumnya, maka eh, yang berubah adalah harga dan stoknya. Jadi jika ini integer i-nya tadi, ini looping tadi, jika katalognya, tipenya, ukurannya, dan warnanya adalah sama dengan katalog yang sebelumnya, maka tetap akan memperbarui, bukan menambah, namun memperbarui harga dan stoknya. Jadi harganya itu sama dengan harga yang baru. Stoknya ditambah dengan stok yang baru. Udah. Contohnya harganya awalnya 100. Lalu kita input 200, maka 100 sama dengan 200. Karena bahasa C ini merupakan yang fleksibel, artinya dapat variabel dapat diubah, maka 200 itu berubah menjadi 200. Yang stok juga, contohnya stoknya awal 1. Lalu kita buat jadi 2, maka 1 plus sama dengan itu menjadi 2 itu sama dengan 3 jadi. Lalu sukses memperbarui harga dan stok katalog baju. Eh, ini merek tipe harga warna ukuran. Lalu, namun jika tidak ada, maka akan dideklarasikan dengan yang baru. eh, Jumlahnya ditambah. Jadi dia tinggi sama saja ke membuat ke katalog yang selanjutnya. Lalu sukses menambah katalog untuk yang merek, tipe, warna, ukuran, lalu di new line. Lalu apabila kita masukkan jual pakaian, dia akan masuk ke void jual pakaian. eh,
Dia akan yang menggunakan kata pakaian yang tadi dan integer jumlah juga. Lalu baju dijual, dia mendeklarasikan indeks sebagai integer, lalu di print. Jika kita masukkan angka 0 pada saat itu nanti dia di scanf ini, maka dia akan batal kembali ke awal seperti yang saya sampaikan tadi di flowchart tadi. Nah, jika sama dengan 0, maka tidak akan dibatalkan, lalu return kembali if indeksnya itu eh, lebih besar daripada jumlah yang ada, maka tidak akan dibatalkan katalog baju posisi ini tidak tersedia. Jadi kita anggap saja jumlah kita dua. Indeks yang kita berikan adalah tiga. Maka katalog baju dengan posisi tiga tidak tersedia karena yang kita punya hanya dua. Lalu akan di return. Lalu jika indeks itu lebih besar dari satu dan sampai sama lebih besar sama lebih kecil sama dengan jumlah, maka baju tersedia. eh, Lalu baju yang tersedia akan di print item ini eh, ada mereknya, ada tipenya, ada warnanya, ada ukurannya, ada harga dan stoknya. Akan di print. Lalu integer jumlah. Dan kita jumlah jual. Jadi berapa yang mau kita jual? Kita deklarasikan dulu integer, dia sebagai integer. Lalu dia akan minta berapa banyak yang akan kita jual. Lalu jika jumlah jualnya itu di bawah nol, maka tindakan dibatalkan gagal menjual baju, jumlah penjualan barang minimal satu. Jadi minimal minimal satu. Nah, lalu jika jumlah jualnya itu lebih besar daripada katalog yang ada, tindakan dibatalkan, gagal menjual baju, stok tersedia, tidak mencukupi jumlah yang dijual sekian. Jadi jika kita punya dua, namun yang kita jual ingin kita jual ada tiga, maka gagal menjual baju, stok tersedia itu cuma dua, tidak mencukupi untuk jumlah yang dijual adalah tiga. Jadi dua itu tidak bisa dijual saat kita ingin menjual tiga. Lalu ada katalog katalog dengan indeks min satu, stoknya itu dikurangi dengan jumlah jual yang tadi. Jika dia di luar dari kemungkinan yang ini, maka katalog indeksnya itu stoknya itu kurang dengan jumlah jual stok awal 10. Kita pun stok awal 10, jumlah jual kita adalah 9, maka katalog indeks min satu sekarang tinggal satu. Lalu double pendapatan, jumlah jual kita bilang jumlah jualnya 10. Katalog di bagian harga, startnya itu di bagian harga adalah 10. Maka kita bilang 10.000, 10 dolar. Maka pendapatan kita menjadi 100 dolar karena jumlah jual dikali harganya. Lalu total pendapatan ini seperti yang tadi yang dia dinamis, dia berubah nilai variabelnya. Pendapatan awal ditambah dengan pendapatan yang baru yang tadi yang di sini. Jadi contohnya kan 10 ditambah 100 yang tadi jadi 110 total pendapatan baru. Lalu berhasil menjual baju, pemasukan bertambah sebanyak sekian. Lalu eh, jika jika kita memiliki sebuah katalog dengan produk dengan jumlah stok itu 10, lalu kita jual dengan jumlah 10 juga, maka otomatis stok barang tersebut akan habis dan apabila habis, maka akan dihapus dari katalog yang seperti saya sampaikan tadi di flowchart. Maka if katalog indeks ini sama dengan nol, maka dia akan free, akan dibebaskan katalog ini, katalog indeks merek, tipe, ukuran, warna, sampai katalog eh lalu dengan loopingan indeks min satu sampai jumlahnya, lalu katalog I sama dengan katalog I plus satu, nah, jadi dia akan dihapus, dia akan dibebas, dengan kata lain dibebaskan lah bahasanya. Jadi karena eh, stoknya telah habis, maka akan dihapus dan dianggap dari awal lagi, dari nol lagi. Lalu jumlahnya berkurang. Jual tanpa kaya tadi sudah, ini tadi juga saya sudah sampaikan tentang tampilan katalog, juga saya sudah sampaikan. Lalu ini void tambah tampilkan pendapatan. Jadi dia akan memunculkan total masukan yang tadi total pendapatan yang di bawah, yang ini total pendapatan yang tadi. Dia akan menampilkan itu. Gitu. Ya sekedar itu saja. Lalu kita akan coba untuk
file, bedakan itu hanya data. Mengcompile dari setiap test case. Terminal, ini terminal. Oke, kita akan coba. Kita akan coba compile di setiap test case. Nah, jadi satu, Gucci, GG, monogram, L, L, hitam, 605. Oke, telah sesuai. Lalu satu lagi, X untuk batal. Oke, lanjut. X keluar. Oke, sesuai. Jadi test case 1 telah terpenuhi. Lalu kita akan lanjut ke test case 2. Test case 2, oke. Kita pilih lagi. 1, Gucci, GG, monogram, L, hitam, 59979, 5. Oke, sesuai. Pilih 1, Gucci, GG, monogram, L, hitam, 999. Nah, seperti saya sampaikan tadi, karena brandnya sama, model ukuran serta warna sama, maka apabila kita menipu SW 2 kali, maka harga dan stoknya akan berubah. Tadi harganya adalah 599 dan stoknya 5. Apabila kita ini akan berubah jadi 999, dan tadi 5 kita masukkan 4 jadi 9. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Lalu pilih X keluar. Oke, sesuai. Kalau kita akan coba ke test case 3. 1, Gucci, GG, monogram, L, hitam, 765.432, 5. Oke, jadi 2. 0 untuk batal. Oke, 2 lagi. Oke, dia ingin mencoba masukkan 2, sedangkan katalog kita cuma 1. Harusnya gagal atau tidak berhasil. Oke, katalog baju dengan posisi 2 tidak tersedia, sesuai. Lalu kita masukkan 2 lagi. 1, 0 keluar. Oke, sesuai. Lagi 2 lagi. 1, jumlah dijual 6. Gagal menjual karena stoknya 5 tidak tercukupi, yang dijual itu 6. Oke, dia minta 2 lagi. Nomornya 1, jumlah dijual 2. Ada berhasil. Tadi kan 5. Dia dikurang 5 awal, berkurang 2, tadi kita jual jadi 3. Lalu kita masukkan 2 lagi. 1, 3. Oke, sesuai, dan X. Nah, jadi kita telah mencoba ketiga test case yang diberikan, dan outputannya sesuai. Inputan yang kita masukkan sesuai, dan outputan yang diharapkan juga sesuai. Maka dapat dikatakan bahwa code yang saya tampilkan adalah code yang benar. Sehingga saya rasa tidak ada kesalahan dalam code saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.